Terkadang hati bertanya lirih dalam diam, jika Allah Maha Tahu, mengapa pertolongannya terasa jauh? Jika aku taat, mengapa hidup tetap sulit? Apakah aku ditakdirkan untuk hidup susah? Sahabatku, pernahkah engkau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan bertanya dalam hati, apakah semua ini hanya tentang hidup yang terasa berat? Ataukah ini tentang hati yang sedang Allah ajak pulang? Mari kita merenung bersama. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya, mengapa hidupku sulit? Sampai lupa bertanya, untuk apa Allah mengizinkan semua ini terjadi? Tekan tombol like sebagai tanda setiamu dalam kebaikan. Subscribe agar kita terus berjalan bersama dalam perenungan. Karena setiap perjalanan menuju Allah butuh teman yang saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara lirih dalam dada yang tak pernah bisa disuarakan. Suara itu berkata, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu isi hatiku, tapi mengapa Kau biarkan aku terhimpit sejauh ini?" Kita sering duduk sendiri memandang langit yang luas dan bertanya dalam diam, apakah aku memang ditakdirkan hidup begini sulitnya? Kita bukan tak sholat, kita bukan tak puasa. Kita pun mengucap doa sebelum tidur, tapi hidup tetap terasa sempit dan menyesakkan. Lalu datanglah perasaan bersalah karena mempertanyakan Tuhan, tapi juga datang rasa perih yang ingin tahu, kenapa ya Allah? Kenapa aku? Banyak dari kita yang menjalankan ibadah sebagai rutinitas, bukan karena ingin dekat, tapi karena takut dosa. Bukan karena rindu, tapi karena ikut-ikutan. Maka ketika ujian datang, kita tidak kuat, kita limbung. Karena ternyata hati kita belum benar-benar mengenal Allah. Dan saat hidup makin sulit, kita mulai ragu, mulai tawar hati, mulai berpikir, mungkin ini semua cuma adat. Tidak ada kekuatan spiritual di dalamnya. Padahal, Allah itu ada. Allah itu dekat. Hanya saja kita terlalu lama hidup tanpa rasa dalam ibadah kita. Jangan-jangan selama ini kita cuma mengenal Allah lewat kata orang, lewat ceramah, lewat tradisi, tapi belum pernah duduk diam mengenalnya dari hati. Maka marilah kita buka lembaran hati yang lama terkunci. Mari kita periksa kembali. Adakah Allah benar-benar kita kenal? Banyak orang merasa hidupnya berat, walau sudah beribadah setiap hari. Mereka bertanya, mengapa tak kunjung lapang? Mereka sholat, tapi tidak menemukan ketenangan. Mereka puasa, tapi hanya menahan lapar. Mereka bersedekah, tapi masih gelisah. Bukan karena Allah tidak melihat, tapi karena kita belum benar-benar hadir dalam ibadah itu. Kita sering beribadah dengan tubuh, tapi lupa melibatkan hati. Kita hadir di masjid, tapi pikiran mengembara entah kemana. Maka tidak heran jika hati tetap merasa kosong. Karena ibadah itu bukan sekadar gerak, tapi perjumpaan. Allah Maha Tahu, betul. Tapi Allah juga Maha Bijaksana. Ia ingin kita benar-benar datang, bukan sekadar lewat. Pertolongannya tidak pernah telat, hanya saja Ia ingin kita tumbuh terlebih dahulu sebelum menerima. Ia tahu kita sedang sulit. Tapi terkadang kesulitan itu adalah panggilan untuk kembali padanya dengan hati yang utuh. Bukankah takdir bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk ditundukkan dalam sabar dan doa? Allah tak pernah menakdirkan kita untuk hidup menderita tanpa arti. Tapi Ia ingin kita belajar melihat makna dalam luka. Mungkin selama ini kita beribadah karena diajarkan begitu, turun-temurun, tanpa pernah merasa benar-benar haus akan Tuhan. Maka hidup pun menjadi datar, kering, dan tak berjiwa. Kita jalani hidup seperti naskah lama yang dibaca ulang. Tapi Allah tak pernah lelah mengetuk. Dalam susah, dalam sempit, dalam air mata, Dia hadir. Setiap malam saat kita menangis, sebenarnya Allah sedang sangat dekat. Tapi kita lupa menyapanya. Ibadah bukan hanya kewajiban. Ia adalah cara Allah menyelamatkan hati kita dari kehampaan dunia. Jika saat ini hidupmu terasa berat, jangan langsung menyimpulkan bahwa Allah meninggalkanmu. Bisa jadi, Allah sedang menyelamatkanmu dari dirimu sendiri, dari kesombongan yang belum kau sadari. Maka, kuncinya bukan hanya bertanya,
mengapa aku susah? Tapi juga bertanya, sudahkah aku hadir penuh kepadanya? Jangan hidup dalam keraguan, karena keraguan hanya akan menjauhkanmu dari cahaya yang seharusnya kau peluk. Kembalilah, duduklah sebentar, hening, lalu ucapkan perlahan, Ya Allah, aku ingin mengenalmu kembali dari hati yang remuk ini. Ada kalanya kita berdiri di tengah keheningan malam, menatap langit luas, lalu hati berbisik pelan, Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui, aku tahu itu. Tapi mengapa rasanya hidupku begini berat? Kita seolah ingin bertanya, tapi takut. Kita seolah ingin mengadu, tapi malu. Karena kita sadar, siapa kita di hadapan Allah. Kita ini hanya sebutir debu di antara jutaan hambanya. Tapi rasa perih di hati ini nyata. Himpitan hidup yang seolah tak kunjung berakhir membuat kita bertanya dalam diam. Apakah aku memang ditakdirkan untuk hidup susah? Kita tahu Allah Maha Kuasa. Kita tahu Allah Maha Melihat. Tapi dalam perjalanan hidup, kadang terasa seolah pertolongannya begitu jauh. Kita bukan tak pernah sholat, bukan tak pernah berdoa, bahkan mungkin kita sering menangis dalam sujud-sujud panjang. Namun mengapa rasanya hati ini tetap gelisah? Mengapa hidup ini tetap saja sempit? Pertanyaan itu kadang datang saat malam, saat semua orang tertidur. Tapi dada kita justru dihimpit keraguan dan rasa lelah yang nyaris tak tertahankan. Kita sering merasa sudah melakukan semua yang diajarkan. Kita sholat tepat waktu, kita berpuasa, bahkan kita bersedekah. Namun anehnya, ketenangan itu tetap saja terasa jauh. Doa-doa yang melangit itu seolah terkatung di udara, tak kunjung mendapat jawaban. Sementara hidup tetap saja penuh cobaan. Dan tanpa kita sadari, mulailah muncul pertanyaan yang pelan-pelan menggigit iman kita. Apa yang sebenarnya Allah inginkan dariku? Di balik semua amal yang kita lakukan, ada satu hal yang sering kita lupa. Bahwa Allah tidak hanya menilai gerakan tubuh kita, bukan hanya menilai seberapa banyak kita beribadah, tapi seberapa dalam hati ini terhubung dengannya. Kita sering sholat, tapi hati mengembara. Kita berdoa, tapi hati sibuk berharap pada manusia. Kita puasa, tapi jiwa tetap kosong. Bukankah yang Allah tunggu adalah hati yang benar-benar tunduk dan yakin hanya kepadanya? Terkadang, kita tidak sadar bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini hanyalah kebiasaan, rutinitas yang diwariskan turun-temurun dari keluarga, masyarakat, atau sekadar karena takut disebut pendosa. Kita mungkin takut meninggalkan sholat karena takut dosa, tapi tidak pernah benar-benar merindukan sholat karena ingin bertemu Allah. Kita mungkin puasa karena ikut-ikutan, tapi bukan karena ingin membersihkan diri. Maka ketika cobaan datang, hati kita tidak siap, iman kita rapuh. Karena selama ini, hubungan kita dengan Allah sebatas rutinitas, bukan kedekatan. Allah Maha Mengetahui isi hati kita. Dia tahu apakah kita beribadah karena cinta, atau karena takut, atau karena sekadar formalitas. Dan Allah tidak bisa ditipu, maka kadang Dia izinkan hidup ini terasa berat, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kita menemukan makna sejati dari ibadah yang kita jalani. Allah ingin kita kembali kepadanya, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan hati yang penuh keyakinan dan cinta. Di saat kita mengira bahwa Allah sedang menjauh, justru saat itulah Allah sedang paling dekat. Dia hadir dalam setiap denyut nadi kita, dalam setiap nafas yang kita hela. Dia ada di setiap detak jantung yang lemah, dalam setiap air mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Tapi karena kita terlalu sibuk dengan dunia, kita tidak merasakannya. Kita hanya sibuk mengejar apa yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan, hingga lupa bahwa yang paling nyata adalah yang tak kasat mata. Kasih sayang Allah yang tak pernah putus. Allah ingin kita datang dengan sebenar-benarnya hati. Ia ingin kita datang bukan karena terpaksa, bukan karena adat, tapi karena kerinduan. Karena hanya hamba yang benar-benar rindu yang akan bertahan dalam kesulitan. Hamba yang datang dengan cinta akan menemukan ketenangan, walau dalam kesempitan. Sebaliknya, yang datang hanya karena rutinitas akan mudah goyah saat cobaan mengetuk pintu.
Karena hati yang tidak hadir dalam ibadah takkan kuat menghadapi ujian kehidupan. Kadang, kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin doa segera dikabulkan, ingin kesulitan segera diangkat, ingin masalah segera selesai. Tapi kita lupa, Allah bukan hanya ingin memperbaiki keadaan kita, tapi juga ingin memperbaiki hati kita. Allah ingin hati kita tumbuh, menjadi lembut, menjadi kuat, menjadi lapang. Dan itu tidak bisa terjadi jika semua berjalan mudah. Karena hati yang kuat hanya terlahir dari ujian yang berat. Ada kalanya Allah menunda pertolongannya, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia ingin kita belajar bersabar. Dia ingin kita belajar bertahan. Allah tahu kapan waktu terbaik. Dia tahu kapan kita benar-benar siap menerima. Karena pertolongan yang datang terlalu cepat, bisa jadi malah membuat kita jauh darinya. Karena jiwa manusia seringkali lebih ingat Allah saat sulit, tapi melupakannya saat lapang. Kita sering lupa bahwa yang Allah nilai bukan sekadar lamanya kita berdiri dalam sholat, atau banyaknya doa yang kita panjatkan. Tetapi apakah saat kita sholat, kita benar-benar berdiri di hadapannya? Apakah saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh merasa berbicara dengannya? Ataukah selama ini, sholat dan doa hanya jadi formalitas yang kita jalani dengan pikiran melayang? Mungkin karena itulah, saat hidup terasa berat, kita merasa Allah tidak peduli. Padahal bukan Allah yang menjauh, kita yang selama ini hadir hanya dengan raga, bukan dengan jiwa. Kita sering mengeluh, mengapa hidupku begini sulit? Tapi pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku benar-benar jujur dalam ibadahku? Kita rajin meminta, tapi jarang memeriksa apa yang kita bawa saat menghadapnya. Kita ingin dimudahkan, tapi tidak mau sungguh-sungguh mendekat. Kita ingin diberi, tapi masih sibuk berprasangka. Allah tak pernah jemu mendengar, tapi kita sering jemu berharap. Maka wajarlah jika hati kita tetap terasa hampa, walau mulut tak pernah berhenti berdoa. Jangan-jangan, selama ini kita hanya mewarisi ibadah, tanpa pernah mengenal pemilik ibadah itu sendiri. Kita mewarisi sholat karena orang tua kita sholat. Kita ikut puasa karena lingkungan kita puasa. Tapi apakah kita pernah benar-benar jatuh cinta kepada Allah? Apakah kita pernah merasa rindu menghadapnya? Ataukah kita hanya takut neraka, tapi tak pernah rindu surga? Maka ketika badai hidup datang, hati kita mudah retak, karena kita tidak punya pondasi iman yang dalam. Allah tidak pernah meminta kita menjadi sempurna, tapi Allah ingin kita datang kepadanya dengan ketulusan. Bahkan jika yang kita bawa hanya luka, bawa saja kepadanya. Bahkan jika yang kita bawa hanya tangisan, Allah lebih suka mendengar itu daripada kita sibuk berpura-pura kuat tanpa sandaran. Karena Allah lebih mencintai hamba yang jujur dalam lemahnya daripada hamba yang sombong dalam kuatnya. Kadang kita terlalu fokus ingin segera keluar dari masalah. Kita ingin semua selesai hari ini, ingin semua berakhir tanpa sakit. Padahal, bisa jadi Allah memang sengaja membiarkan kita bertahan. Bukan karena Dia ingin menyiksa, tapi karena di balik kesabaran yang kita jalani hari ini, ada takdir indah yang sedang Dia siapkan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Hanya saja, kita harus bersabar hingga waktunya datang. Allah tahu batas kita. Bahkan saat kita sendiri merasa tak sanggup lagi, Allah lebih tahu bahwa kita masih bisa bertahan. Maka jangan pernah berpikir bahwa Allah sedang menzalimi kita. Tidak ada satupun takdirnya yang dibuat tanpa kasih sayang. Bahkan saat kita merasa ini terlalu berat, Allah melihat dan menilai setiap tetes air mata yang jatuh. Dan percayalah, setiap tetes itu tidak pernah sia-sia di sisinya. Terkadang, kita merasa sudah bersabar, tapi ternyata kesabaran kita hanya ada di lisan, bukan di hati. Kita berkata, aku ikhlas. Tapi dalam hati, kita masih penuh keluh dan protes. Kita bilang, aku sudah berserah, tapi hati kita masih berharap dunia tunduk kepada kita. Padahal bersabar itu bukan hanya diam, tapi menerima dengan penuh kerelaan bahwa semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Ada saatnya kita berpikir, mungkin aku memang takdirnya hidup susah. Tapi jangan salah, Allah tidak menciptakan hambanya untuk hidup dalam kesia-siaan.
Allah tidak menciptakan kita untuk sekadar menderita. Jika hari ini hidup terasa susah, bukan karena Allah membencimu, tapi karena Allah ingin menjadikanmu lebih kuat, lebih dekat, lebih peka pada makna kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini memang bukan tempat untuk merasa tenang sepenuhnya. Dunia ini memang bukan tempat tinggal abadi. Maka wajar jika Allah membuat kita tidak betah di dunia. Wajar jika Allah mengisi hidup kita dengan ujian demi ujian. Karena jika hidup terlalu nyaman, kita akan lupa. Jika hidup terlalu indah, kita akan terlena. Dan Allah tidak ingin kita tertipu dunia, lalu lupa pulang kepadanya. Betapa seringnya kita menilai cinta Allah hanya dari kemudahan hidup. Betapa seringnya kita berpikir bahwa kalau hidup kita lapang, berarti Allah sayang. Padahal tidak selalu begitu. Justru, seringkali orang yang diuji dengan kesempitan adalah orang yang Allah cintai. Karena Allah ingin mereka datang, menangis, dan menyerahkan segalanya hanya kepadanya. Kita sering mengukur cinta Allah dengan jumlah rezeki. Padahal, bisa jadi Allah tidak memberi banyak harta agar kita tidak menjadi hamba dunia. Allah tahu, hati kita terlalu mudah terpaut pada yang fana, maka Dia tahan nikmat dunia agar kita belajar melepaskan. Karena kalau kita terlalu cinta dunia, kita akan kehilangan akhirat. Dan itu jauh lebih merugikan. Kita juga sering mengira, kalau doa tidak dikabulkan, berarti Allah tidak mendengar. Padahal, Allah Maha mendengar. Hanya saja, bisa jadi yang kita minta bukan yang kita butuhkan. Bisa jadi yang kita harapkan justru akan membawa kita jauh dari Allah. Maka, Allah menahan, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Karena kasih sayang Allah selalu lebih besar dari yang bisa kita pahami. Allah ingin kita belajar bahwa hidup ini bukan soal keinginan kita, tapi soal kebaikan untuk jiwa kita. Kita ingin kaya, Allah tahu itu. Tapi Allah juga tahu, mungkin kita akan lalai kalau kaya. Kita ingin bahagia, Allah pun tahu itu. Tapi Allah lebih tahu bahwa bahagia yang sesungguhnya hanya ada saat kita dekat dengannya, bukan saat kita memiliki dunia. Karena seringkali, bahagia yang kita cari di dunia hanyalah fata morgana. Kita pikir kalau kita punya uang, kita akan tenang. Kita kira kalau kita punya jabatan, kita akan dihargai. Tapi ternyata, semua itu tidak bisa membeli damai di hati. Karena damai itu bukan barang dagangan. Damai itu hadiah Allah, yang hanya bisa kita rasakan saat kita ridha dan pasrah kepadanya. Maka saat hidup terasa sempit, jangan buru-buru mengira Allah sedang menghukummu. Bisa jadi, Allah sedang melatihmu. Allah sedang memurnikan hatimu. Allah sedang mendidik jiwamu agar lebih kuat. Karena Allah tahu, hati yang tak pernah diuji, takkan pernah dewasa. Jiwa yang tak pernah disakiti, takkan pernah belajar makna sabar. Jika kita hidup terlalu mudah, kita tidak akan pernah mengerti makna syukur. Jika semua doa dikabulkan begitu saja, kita tidak akan pernah belajar tawakal. Maka jangan iri kepada orang yang hidupnya terlihat lebih mudah. Karena boleh jadi, kemudahan itu hanyalah istidraj, kemudahan yang menjauhkan mereka dari Allah. Allah ingin kita bergantung penuh kepadanya. Maka, kadang Dia ambil satu persatu sandaran kita di dunia. Allah ingin kita hanya berharap kepadanya. Maka Dia lepaskan satu persatu yang kita cintai di dunia. Bukan karena Dia ingin kita kesepian, tapi agar kita tahu bahwa hanya Dialah tempat bergantung yang sejati. Dunia ini bukan tempat menetap. Dunia ini hanya tempat singgah. Allah ingin kita sadar bahwa selama kita hidup di dunia, kita akan selalu merasa kurang. Dan itu bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah ingin kita selalu merindukan kampung akhirat, tempat di mana semua keinginan akan terpenuhi dan tidak ada lagi duka yang menyesakkan. Maka belajarlah menikmati perjalanan ini, meskipun jalannya terjal. Belajarlah menikmati proses ini, meskipun langkahnya berat. Karena Allah tidak pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Kalau hari ini kamu bisa bertahan, itu karena Allah tahu kamu sanggup. Dan kalau kamu merasa sudah tak sanggup,
Percayalah, Allah sedang menyiapkan pertolongan yang lebih besar dari yang kau kira. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa Allah meninggalkanmu. Setiap detik kamu bernafas, Allah ada bersamamu. Setiap air mata yang jatuh, Allah mengetahuinya. Dan setiap doa yang kau panjatkan, bahkan yang hanya terlintas di hatimu, Allah sudah mendengarnya. Maka tetaplah bertahan. Karena di balik setiap kesulitan, ada janji pertolongan yang pasti darinya. Hidup ini memang kadang melelahkan, tapi kelelahan itu bukan tanda bahwa Allah tidak sayang. Justru bisa jadi, kelelahan itu adalah cara Allah melembutkan hatimu yang selama ini keras. Ada jiwa yang terlalu sibuk mengejar dunia, hingga Allah izinkan ia jatuh, agar ia berhenti sejenak, duduk di pangkuannya, dan mulai memahami apa itu makna berserah. Karena di saat semua tak lagi bisa diandalkan, disitulah kita baru menyadari, hanya Allah satu-satunya sandaran yang tak pernah mengecewakan. Betapa seringnya kita merasa cukup saat punya banyak, lalu lupa bersyukur. Betapa seringnya kita merasa kuat saat semua berjalan mudah, lalu menjadi angkuh. Maka Allah hadirkan sedikit rasa sempit dalam hidup kita. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi agar kita paham bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, dan betapa lemahnya kita tanpa pertolongannya. Allah ingin mengajarkan kita bahwa hidup yang sesungguhnya bukan tentang berapa banyak kita punya, tapi seberapa dekat kita kepadanya. Kadang kita bertanya, mengapa aku yang diuji? Mengapa bukan orang lain? Padahal aku sudah berusaha taat. Tapi justru disitulah jawabannya. Karena Allah ingin mengangkat derajatmu di sisinya. Allah ingin menjadikanmu hamba pilihan yang dekat dengannya. Maka Dia izinkan kamu melewati jalan yang tak semua orang sanggup menempuh. Jalan penuh air mata, jalan penuh luka, tapi juga jalan yang penuh dengan penghapusan dosa dan limpahan pahala. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan iri kepada mereka yang hidupnya terlihat lebih mudah, karena kamu tidak pernah tahu apakah kemudahan mereka adalah nikmat atau ujian yang membawa mereka kepada kelalaian. Sementara bisa jadi, jalan sulit yang kamu lalui justru adalah jalan menuju surga. Karena ujian yang kau jalani dengan sabar bisa jadi lebih berharga daripada nikmat yang dinikmati dalam kelalaian. Allah tidak pernah melihat hasil, Allah melihat proses. Allah tidak pernah menilai siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih terkenal, atau siapa yang lebih sukses di mata manusia. Tapi Allah melihat siapa yang paling ikhlas di antara kita, siapa yang paling sabar di saat sulit, siapa yang paling tawakal di saat semua pintu tertutup. Karena bagi Allah, kesabaranmu di tengah kesempitan lebih indah daripada kesuksesanmu di mata dunia. Jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu merasa semua orang menjauh, bahkan saat dunia seolah berpaling, Allah tetap di sana, di sampingmu, memelukmu dengan kasih sayangnya yang tidak terlihat. Karena cinta Allah tidak selalu dinyatakan dengan kata-kata atau tanda yang mudah dikenali. Kadang cintanya datang dalam bentuk ujian, agar kamu belajar mencintainya dengan cara yang paling tulus. Allah tahu betapa rapuhnya kita, Allah tahu betapa lemahnya hati kita. Maka jangan heran jika terkadang Allah menguji, lalu menguatkan, lalu menghibur, dan akhirnya mengangkat derajat kita. Semua proses itu bukan tanpa makna. Semua proses itu adalah tarbiyah, pendidikan jiwa, agar kita lebih matang, lebih kuat, dan lebih dekat dengannya. Karena sejatinya, tidak ada perjalanan yang sia-sia selama kita tetap menggenggam tali Allah. Ada saat di mana kita merasa, aku sudah tak sanggup lagi. Tapi justru di saat seperti itulah, Allah ingin kita bersandar penuh kepadanya. Allah ingin kita melepaskan semua ego kita, semua rasa ingin mengendalikan, dan menyerahkan sepenuhnya hidup ini ke dalam tangannya. Karena saat kita benar-benar berserah, disitulah pintu pertolongan terbuka. Disitulah keajaiban hadir, bukan karena kita mampu, tapi karena Allah berkehendak. Allah tidak menciptakan kita untuk hidup dalam kesia-siaan. Setiap nafas yang kita hela, setiap langkah yang kita tempuh, setiap air mata yang jatuh, semuanya ada dalam catatannya.
maka tidak ada yang sia-sia di jalan Allah. Bahkan luka yang kita alami pun punya makna. Bahkan kegagalan yang kita rasa pun punya hikmah. Dan semua itu akan bermuara pada satu tujuan. Agar kita semakin dekat dengannya, semakin mengenalnya, semakin berserah hanya kepadanya. Allah mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan tentang seberapa cepat doa dikabulkan, tapi seberapa kuat kita menjaga iman saat doa belum juga terjawab. Allah ingin melihat, apakah kita tetap berprasangka baik saat jalan hidup terasa berat? Apakah kita tetap setia beribadah saat keinginan belum juga terkabul? Karena keimanan yang sejati bukanlah iman yang bergantung pada keadaan, tapi iman yang tetap berdiri kokoh meskipun semua terasa gelap. Jangan kira, karena kamu sering berdoa tapi tak kunjung dikabulkan, berarti Allah menolakmu. Tidak. Allah mendengar setiap bisikan hatimu. Allah mencatat setiap tetes air mata yang kau tumpahkan dalam sujudmu. Hanya saja, Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Saat kamu benar-benar siap menerima. Saat hatimu benar-benar mampu bersyukur dan menjaga nikmat itu dengan bijak. Kadang, Allah izinkan kita merasa kehilangan, bukan untuk membuat kita kecewa, tapi agar kita belajar bahwa di dunia ini, tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki. Bahkan yang paling kita cintai, bisa saja Allah ambil kapan saja. Karena hakikatnya, semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Dan yang memiliki hak penuh atasnya hanyalah Allah semata. Allah ingin kita mengosongkan hati dari cinta yang berlebihan pada dunia. Allah ingin kita belajar meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Karena saat dunia ada di tangan, kita bisa menggunakannya dengan bijak. Tapi saat dunia masuk ke dalam hati, maka kita akan diperbudak olehnya. Dan Allah ingin kita menjadi hambanya, bukan hamba dunia. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Dan takdir Allah itu selalu yang terbaik. Meskipun hari ini terasa berat, meskipun langkah terasa lambat, selama kita berjalan bersama Allah, maka kita sedang berjalan di jalan yang benar. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita, lebih dari apa yang kita kira baik untuk diri kita sendiri. Jika saat ini kamu berada di titik terendah, percayalah, itu bukan akhir. Karena setiap ujian selalu membawa dua hal. Pahala bagi yang bersabar, dan kemuliaan bagi yang bertahan. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa gelap. Karena setelah malam paling kelam, selalu ada fajar yang terbit. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya berada dalam gelap selamanya. Allah mengajari kita melalui hidup, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi dari seberapa kuat kita menggantungkan diri kepadanya. Bukan seberapa keras kita berusaha, tapi seberapa dalam kita berserah. Maka, jangan takut merasa lemah. Karena di saat kita merasa lemah, saat itulah Allah sedang menguatkan kita dengan kekuatan yang datang dari sisinya. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang bersabar. Maka jangan berharap hidup tanpa air mata, tapi berharaplah agar Allah memeluk hatimu di setiap tetes air mata yang jatuh. Karena tidak ada air mata yang sia-sia selama ia jatuh di jalannya, selama ia menguatkan imanmu, selama ia mendekatkanmu kepada Allah. Tidak ada doa yang tak terjawab, hanya saja jawaban Allah datang dengan caranya sendiri. Ada doa yang dikabulkan seketika, ada doa yang ditunda agar waktunya sempurna, ada doa yang dijawab dengan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta, dan ada pula doa yang dikabulkan dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Tapi percayalah, Allah tidak pernah mengabaikan doa seorang hamba. Kadang Allah tidak memberikan apa yang kita minta, karena Allah ingin kita meminta sesuatu yang lebih besar, dirinya sendiri. Allah ingin kita berhenti berlari mengejar dunia, dan mulai berjalan menujunya. Karena di saat kita memiliki Allah, kita tidak lagi takut kehilangan apapun. Karena di saat kita bersandar kepada Allah, kita akan merasa cukup, bahkan saat dunia terasa kosong. Allah tahu siapa yang tulus di antara hambanya, maka Dia menguji
Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menunjukkan siapa yang layak mendapatkan tempat istimewa di sisinya. Dan ujian itu adalah jalan menuju kemuliaan. Ujian itu adalah pintu menuju kedekatan. Maka jangan pernah merasa bahwa ujian adalah beban. Karena sesungguhnya, ia adalah hadiah dari Allah untuk hamba-hambanya yang terpilih. Di balik setiap ujian, Allah sedang berbicara kepada hati kita. Kadang lewat kehilangan, Allah berkata, "Kembalilah padaku." Kadang lewat kesempitan, Allah berbisik, "Jangan bersandar pada dunia." Kadang lewat air mata, Allah mengingatkan, "Aku dekat, aku ada, aku tidak pernah meninggalkanmu." Maka jangan buru-buru mengira bahwa semua yang pahit adalah hukuman. Bisa jadi, semua itu adalah bentuk paling lembut dari cinta Allah yang ingin menuntun kita pulang. Ada saatnya Allah mematahkan satu persatu sandaran kita di dunia. Bukan karena Dia ingin kita terjatuh, tapi karena Dia ingin kita berdiri hanya dengan bersandar kepadanya. Kita sering mengandalkan harta, mengandalkan manusia, mengandalkan jabatan. Maka Allah izinkan semuanya satu persatu lepas dari genggaman, sampai kita menyadari bahwa tiada yang benar-benar mampu menopang kita selain Dia. Dunia memang memikat, dunia memang mempesona, tapi daya tariknya seringkali menyesatkan. Maka Allah ajari kita lewat ujian, agar kita tidak terlalu larut dalam fatamorgana dunia. Allah ingin kita memandang dunia secukupnya dan memandang akhirat dengan sepenuh jiwa. Karena dunia bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Sedangkan akhirat, itulah tempat kembali yang sesungguhnya. Kita sering mengira, kalau hidup susah berarti Allah sedang murka. Padahal, betapa banyak orang yang Allah beri kesusahan karena Dia sayang. Seperti seorang ayah yang melatih anaknya berjalan, kadang harus membiarkan anak itu jatuh agar ia belajar berdiri. Seperti seorang ibu yang mengajarkan anaknya berenang, kadang harus melepaskan agar anak itu berani menghadapi ombak. Begitulah cinta Allah. Ia ingin kita tumbuh, bahkan jika harus melalui sakit. Allah tahu isi hatimu, bahkan sebelum kamu sendiri tahu apa yang ada di hatimu. Maka jangan pernah merasa bahwa doamu tidak terdengar. Jangan pernah merasa bahwa tangismu tidak dilihat. Allah tahu semuanya. Hanya saja, Allah menunggu sampai hatimu benar-benar bersih dari prasangka, dari cinta dunia, dari keinginan yang salah. Karena Allah ingin memberikan sesuatu yang tidak hanya baik di dunia, tapi juga di akhirat. Jangan takut merasa lemah. Jangan takut merasa rapuh, karena kelemahan bukan aib di hadapan Allah. Justru, di saat kita merasa lemah, kita sedang ada di titik paling dekat dengan pertolongannya. Karena Allah mencintai hati yang berserah. Allah mencintai jiwa yang mengakui kelemahan. Maka, jangan sembunyikan tangismu. Karena bisa jadi, tangisan itulah yang membuka pintu langit dan mendatangkan rahmat yang tak terhingga. Kita seringkali salah memahami sabar. Kita mengira sabar itu diam, menahan sakit, dan memendam rasa. Padahal sabar itu adalah keyakinan. Keyakinan bahwa di balik setiap kejadian, ada rencana Allah yang lebih indah. Sabar adalah percaya bahwa setiap luka ada obatnya, setiap tangis ada akhirnya, dan setiap usaha akan dibalas dengan pahala. Maka jangan takut bersabar. Karena sabar bukan kelemahan, tapi kekuatan sejati seorang hamba. Hidup ini memang penuh liku. Ada saat kita merasa di puncak, ada saat kita berada di dasar. Tapi di setiap titik perjalanan, Allah selalu ada. Bahkan ketika kita merasa sendirian, sebenarnya Allah sedang paling dekat. Maka jangan pernah merasa bahwa hidup ini hanya tentang jatuh dan bangun. Karena sesungguhnya, hidup ini tentang bagaimana kita menjaga hati agar tetap dalam genggaman Allah, apapun yang terjadi. Jika dunia terasa terlalu berat, ingatlah, dunia ini memang tidak diciptakan untuk membuat kita merasa betah. Dunia ini penuh cobaan karena memang Allah tidak ingin kita terbuai. Allah ingin kita selalu rindu pulang kepadanya. Maka, jika hari ini hidup terasa menyesakan, katakan pada dirimu sendiri, ini bukan tempatku selamanya. Aku hanya sedang melewati jalan pulang menuju Allah. Ada saatnya kita merasa doa-doa kita hanya berakhir di langit.
Tapi sesungguhnya, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Setiap doa tercatat, setiap bisikan terdengar, dan setiap air mata diketahui olehnya. Hanya saja, Allah punya cara dan waktu yang berbeda dalam menjawab. Maka, tugas kita bukan menuntut, tapi percaya. Tugas kita bukan mempertanyakan, tapi berserah. Karena Allah Maha Tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan semuanya. Dunia ini hanyalah tempat ujian. Maka jangan terlalu berharap dunia akan selalu ramah. Kadang dunia memang harus kejam, agar kita tidak menjadikannya sebagai tujuan. Allah ingin kita menjadikan dunia sebagai jalan menujunya, bukan tempat untuk bernaung selamanya. Maka, jika dunia membuatmu lelah, ingatlah, lelahmu itu akan berbuah manis, asalkan kau terus menggenggam tali Allah tanpa melepaskan. Ada orang yang diuji dengan kekurangan, ada pula yang diuji dengan kelapangan. Tapi sesungguhnya, semua itu adalah bentuk ujian. Yang satu diuji agar tetap bersabar, yang lain diuji agar tidak sombong. Maka jangan pernah iri pada apa yang dimiliki orang lain, karena bisa jadi, apa yang kamu lihat sebagai nikmat, justru menjadi jalan kehancuran bagi mereka. Dan apa yang kamu rasakan sebagai musibah, justru menjadi jalan kebaikan bagimu. Kita sering berharap hidup tanpa cobaan, padahal hidup tanpa ujian hanyalah khayalan. Karena Allah menciptakan dunia memang sebagai tempat untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka selama kita masih hidup, ujian akan selalu datang. Entah berupa kesedihan, kehilangan, kegagalan, atau bahkan kenikmatan yang melalaikan. Yang penting bukan apa ujiannya, tapi bagaimana kita bersikap terhadapnya. Di saat semua terasa berat, jangan buru-buru mengira Allah sedang marah. Allah tidak marah kepadamu, justru Allah sedang mengasah hatimu. Karena hati yang sering dihadapkan pada ujian akan menjadi hati yang lembut, peka, dan kuat. Hati yang tak pernah disentuh ujian justru akan menjadi keras, sombong, dan jauh dari Allah. Maka, terimalah ujian sebagai tanda cinta, bukan sebagai tanda hukuman. Ada kalanya kita merasa terlalu kecil di hadapan masalah. Tapi jangan lupa, Allah yang menciptakan masalah adalah Allah yang sama yang bisa menyelesaikannya. Maka jangan takut menghadapi hidup. Jangan takut menghadapi kenyataan. Karena selama kita bersama Allah, tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada ujian yang terlalu berat, dan tidak ada jalan buntu yang tidak bisa dibuka olehnya. Jangan lelah berdoa, walau belum terlihat hasilnya. Jangan berhenti berharap, walau seolah tidak ada jalan keluar. Karena bisa jadi, saat kamu merasa paling lemah, justru saat itulah pertolongan Allah sudah sangat dekat. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Maka tugas kita hanya satu, terus bertahan, terus berdoa, terus bersandar hanya kepada Allah. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, teman bisa pergi, tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Maka jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada apa yang bisa musnah. Gantungkan hanya kepada Allah, karena selama kita hidup dengan menggenggam Allah, kita tidak akan pernah kehilangan apapun yang sejati. Bahkan saat kita kehilangan segalanya, kita tetap punya Allah, dan itu sudah lebih dari cukup. Hidup di dunia hanyalah sebentar, maka jangan habiskan waktumu untuk mengeluh. Jangan habiskan hari-harimu untuk meratapi apa yang tidak kamu miliki. Fokuslah pada apa yang Allah titipkan padamu. Gunakan sebaik-baiknya dan jalani dengan penuh keikhlasan. Karena sesungguhnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita syukuri. Allah ingin kita menjadi kuat, tapi bukan kuat karena dunia. Allah ingin kita menjadi kokoh, tapi bukan karena harta. Allah ingin kita menjadi tegar, tapi karena iman. Maka jika saat ini Allah izinkan kita melalui jalan yang sulit, itu karena Allah ingin menguatkan hati kita. Allah ingin kita tahu bahwa kekuatan sejati datang dari rasa tawakal yang penuh kepadanya. Dan di penghujung segala tanya, di batas segala keluh, ada satu bisikan yang pelan, tapi pasti terdengar di hati setiap hamba yang berusaha bertahan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Betapa seringnya kita berjalan sambil bertanya,
Mengapa hidupku begini? Betapa seringnya kita menangis di tengah gelap, bertanya lirih, mengapa engkau biarkan aku terhimpit begini ya Rabb? Dan betapa seringnya kita berpikir bahwa mungkin kita memang ditakdirkan untuk hidup susah. Padahal, tanpa kita sadari, Allah sedang menuntun kita, mendidik kita, membentuk kita menjadi hamba yang lebih kuat, lebih lembut, lebih dekat. Karena bukan mudahnya hidup yang membuat kita bahagia, tapi hati yang pasrah kepadanya lah yang mendatangkan damai. Bukan banyaknya harta yang membuat kita merasa cukup, tapi keyakinan bahwa Allah cukup bagi kita yang menenangkan jiwa. Sebab sungguh, kadang kita baru benar-benar mengenal Allah saat kita merasa tidak punya siapa-siapa di dunia. Kadang kita baru benar-benar dekat dengan Allah saat semua jalan dunia terasa buntu. Kadang kita baru tahu betapa berharganya iman ketika dunia menolak dan hanya Allah yang memeluk. Maka, jangan pernah merasa bahwa kamu adalah hamba yang dilupakan. Jangan pernah berprasangka bahwa doamu sia-sia. Jangan pernah mengira bahwa hidupmu dibiarkan tanpa makna. Karena setiap hela nafasmu, setiap tetes air matamu, setiap sabar yang kau perjuangkan, ada dalam catatannya. Dan kelak, di saat yang paling indah, saat semua misteri terungkap, kau akan mengerti bahwa semua yang terasa berat hari ini adalah bagian dari skenario terindah yang Allah tulis khusus untukmu. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti bersabar, jangan berhenti berdoa, karena selama Allah ada di hatimu, kamu tidak akan pernah benar-benar sendiri. Semoga Allah menjaga hatimu, menguatkan jiwamu, menghapus dukamu, dan memberimu bahagia yang tak lekang oleh dunia, bahagia yang abadi, bahagia yang sejati di sisinya. Sahabatku, setelah segala tanya dan perenungan ini, mari kita tundukkan hati. Mari kita letakkan semua beban di hadapan Allah. Karena sehebat apapun kita bertahan, ada kalanya kita harus melepaskan segalanya dalam sujud dan doa. Jangan genggam sendiri rasa sakit itu. Jangan pikul sendiri rasa lelah itu. Karena ada Allah, Rabb yang maha mendengar, yang maha mengerti, yang tidak akan pernah membiarkan doa seorang hamba sia-sia. Mari kita satukan hati. Mari kita jadikan setiap air mata dan keikhlasan ini sebagai bagian dari penghambaan. Karena di hadapan Allah, kita tidak perlu kuat, kita hanya perlu jujur. Mari kita berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, jika Engkau tahu hatiku mulai letih, jika Engkau tahu langkahku mulai lemah, jika Engkau tahu dadaku mulai sesak oleh beban hidup yang terasa berat, maka peluklah aku dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jangan biarkan aku berjalan sendirian, jangan biarkan aku terjerat oleh prasangka dan putus asa, jangan biarkan aku hanyut dalam keluh kesah. Tolonglah aku, tuntunlah aku, ya Allah. Aku tahu Engkau tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Engkau berjanji tidak akan membiarkan aku menanggungnya sendirian. Maka cukupkan aku dengan pertolongan-Mu, lapangkan hatiku dengan ridha-Mu, kuatkan aku dengan iman. Ya Allah, jadikan aku hamba yang tetap sabar walau sempit, tetap syukur walau sedikit, tetap ikhlas walau sakit, dan tetap yakin bahwa Engkau selalu ada. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah bersama-sama menyelami perenungan ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung. Semoga setiap kata yang terucap, setiap rasa yang hadir, menjadi sebab datangnya hidayah, ketenangan, dan kasih sayang Allah ke dalam hati kita. Semoga kita tetap tegar, tetap bersabar, dan tetap dekat dengan Allah, walau hidup tak selalu mudah, karena selama ada Allah di hati, maka kita tidak pernah benar-benar sendiri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.